Pak Cakra, apakah ada keluhan tertentu yang Anda rasakan? Atau ini lebih kepada upaya pencegahan? Cakra mengusap tengkuknya, mencari kata-kata yang tepat. Istri saya hamil, Dok. Tepatnya kehamilan yang kedua. Sebelumnya istri saya mengalami keguguran. Masalahnya, Cakra menghentikan kalimatnya. Sedikit canggung untuk meneruskan penjelasan. Ya, teruskan saja Bapak Cakra. Saya akan mendengarkan. Dokter Adrian tersenyum bijak. Begini, dokter. Cakra memperbaiki posisi duduknya. Saya baru saja tahu bahwa mantan istri saya kini mengandung, padahal dulu katanya dia sulit hamil. Saya hanya ingin memastikan, apakah saya benar-benar subur? Dokter Adrian mencatat sesuatu di buku catatannya, lalu menatapnya dengan tenang. Keputusan Anda untuk datang ke sini adalah langkah yang baik, Pak. Kesuburan pria dan wanita bisa dipengaruhi banyak hal, dan pemeriksaan seperti ini bisa membantu kita mencari tahu lebih lanjut. Cakra mengangguk, meski hatinya tetap berdegup kencang. Tapi, bisakah ini tetap rahasia? Istri saya belum tahu saya ke sini. Dokter itu tersenyum kecil. Tentu, Pak. Semua hasil pemeriksaan bersifat rahasia. Anda bisa tenang. Meskipun dijanjikan begitu, tetap saja ada sesuatu di dada Cakra yang terasa sesak. Bagaimana jika hasilnya menunjukkan dia tidak subur? Bagaimana jika kecurigaannya benar? Dan bagaimana jika Juwita tahu ia sudah diam-diam melakukan ini? Dokter Adrian menepuk ringan punggung tangan pasiennya, mengisyaratkan ketenangan. Mari kita mulai pemeriksaannya, Pak Cakra. Jangan terlalu banyak pikiran dulu. Cakra mengangguk. Dengan langkah berat, ia mengikuti instruksi dokter. Di kepalanya, berbagai skenario terus berputar, tapi satu hal yang pasti, dia ingin tahu kebenarannya, seberapapun pahitnya. Beberapa hari kemudian, Cakra kembali ke klinik untuk mengambil hasil tesnya. Tangannya gemetar saat menerima amplop putih yang disodorkan oleh Dokter Adrian. Silakan dibuka, Pak Cakra. Hasilnya ada di dalam, ujar Dokter Adrian dengan suara tenang. Cakra menarik napas dalam-dalam sebelum merobek ujung amplop dan menarik keluar selembar kertas hasil pemeriksaan. Matanya menyusuri baris demi baris tulisan, dan tubuhnya menegang begitu ia sampai pada bagian yang paling menentukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah dan pergerakan sperma Anda berada dalam batas normal. Tidak ada indikasi masalah kesuburan, kata Dokter Adrian dengan nada meyakinkan. Cakra terdiam sejenak setelah itu bergumam lirih. Alhamdulillah. Napasnya kini terasa lebih ringan. Jika dirinya subur, maka tidak ada alasan untuk meragukan kehamilan Juwita. Dokter Adrian tersenyum. Anda dalam kondisi sehat, Pak Cakra. Jika masih ada pertanyaan atau hal yang mengganjal, saya sarankan untuk lebih banyak berdiskusi dengan pasangan Anda. Komunikasi adalah kunci dalam hubungan. Cakra mengangguk perlahan, tapi pikirannya masih berkecamuk. Masih ada yang perlu ditanyakannya. Dok, kalau saya subur, berarti bukan saya yang bermasalah, kan? Lalu kenapa dulu mantan istri saya tidak bisa hamil saat bersama saya? Tapi begitu menikah dengan suami barunya, dia langsung mengandung. Dokter Adrian menghela napas kecil, memahami kegelisahan Cakra. Kesuburan bukan hanya tentang pria atau wanita secara individu, Pak Cakra. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan kehamilan, seperti kecocokan biologis pasangan, kondisi kesehatan masing-masing, pola hidup, bahkan tingkat stres. Bisa jadi, saat dulu bersama Anda, mantan istri Anda mengalami stres yang tidak disadari atau ada faktor lain yang memengaruhi kesuburannya. Dan mungkin sekarang, dalam kondisi yang berbeda,
tubuhnya lebih siap untuk hamil, lanjutnya panjang lebar. Cakra terdiam, mencoba mencerna penjelasan itu. Jadi, bukan berarti saya yang bermasalah ya, dok? Tanyanya ingin memastikan sekali lagi. Dokter Adrian mengangguk. Tidak Pak Cakra. Alhamdulillah. Cakra semakin lega mendengar jawaban dokter yang terlihat sabar itu. Satu lagi yang Anda harus tahu, Pak Cakra. Dokter Adrian ingin memberikan keterangan tambahan. Kesuburan adalah hal yang kompleks. Yang terpenting sekarang, Anda sudah tahu bahwa Anda dalam kondisi sehat. Fokuslah pada kehidupan Anda saat ini. Jangan biarkan masa lalu mengganggu kebahagiaan Anda. Dengan amplop hasil tes yang masih tergenggam di tangannya, Cakra melangkah keluar dari ruang dokter. Langkahnya lebih ringan dibanding sebelumnya, tetapi pikirannya masih dipenuhi tanda tanya. Jika hasilnya menunjukkan ia subur, mengapa masih ada keraguan dalam hatinya? Namun saat teringat nasihat Dokter Adrian, seketika dia merasa bersalah pada istrinya. Maafkan aku, sayang. Aku sudah berpikiran buruk padamu. Begitu sampai di mobilnya, satu yang langsung dilakukan Cakra adalah menelpon istrinya. Mungkin seumur hidup dia tak akan minta maaf atas apa yang dilakukannya sekarang. Dia bahkan akan merahasiakan ini selamanya. Dia takut istrinya akan sakit hati kalau mengetahuinya. Atau aku belikan saja dia hadiah ya. Gumamnya sambil berpikir apa yang belum dimiliki istrinya itu. Di rumahnya, Pratiwi tersenyum sendiri saat membayangkan wajah putranya, Yudhistira. Hari ini dia ingin membuat kejutan pada anak sulungnya itu. Bersama Big Atun, sejak pagi, dia telah menyiapkan makanan kesukaan Yudhistira. Namun, agar kejutan ini lebih berkesan, ia meminta menantunya, Shakira, untuk mengantarkan makanan itu ke kantor Yudhistira. Pasti akan terlihat romantis, kekehnya geli saat membayangkan apa yang akan terjadi nantinya. Nyonya, kok senyum-senyum sendiri sih? Suara Big Atun membuat Pratiwi menjengit kaget. Kamu itu, kok ngagetin saya tuh, Big? Kalau saya jantungan gimana? Pratiwi pura-pura marah. Tubuh Atun langsung mengkeret. Maafkan saya, Nyonya. Saya tadi nggak bermaksud membuat Nyonya kaget. Sumpah, Nyonya. Demi Allah. Sahutnya ketakutan sambil mengangkat jemarinya yang membentuk huruf V. Beuh. Tawa Pratiwi menyembur keluar. Wajah Atun semakin kebingungan. Nyonya nggak apa-apa. Saya minta maaf, Nyonya. Saking takutnya, wanita usia 40 tahun itu menggoyang-goyangkan tubuh subur Pratiwi yang masih tertawa sambil memegangi perutnya. Sudah, Big. Saya nggak apa-apa kok. Pratiwi menghentikan tawanya dan menepis tangan Big Atun. Saya hanya sedang bahagia saja. Barulah wajah Atun terlihat lega. Oh gitu ya, Nyonya. Syukurlah. Tak mau banyak tanya lagi, Art setia itu menurut ketika majikannya memintanya untuk mengemas makanan yang sudah dimasaknya pada sebuah wadah. Pratiwi sendiri segera meraih ponselnya dan menekan nomor Shakira. Dia tahu menantunya pasti sedang sibuk di butik kecilnya, tapi dia berharap Shakira bisa menyempatkan waktunya. Assalamualaikum. Halo, Ma. Ada apa menelpon Shakira? Suara Shakira terdengar lembut di seberang telepon. Waalaikumsalam. Shakira, Mama mau minta tolong nih. Bisa nggak? Tanya Pratiwi dengan nada penuh kasih. Dia memang tak memberitahu rencananya ini pada sang menantu. Tepatnya dia ingin membuat hubungan anak dan menantunya itu semakin mesra. Tentu, Ma. Minta tolong apa ya?
Tanya Shakira sambil memberi isyarat satu pekerjanya untuk meletakkan setumpuk kain di meja butiknya. Ya, setelah mempertimbangkan larangan suaminya, Shakira akhirnya mempekerjakan satu orang penjahit untuk membantunya bekerja. Meski suaminya tak mempermasalahkan lagi keputusannya untuk tetap menjahit, tapi dia tak mau mengambil resiko terjadi hal buruk karena tak mau menuruti keinginan suaminya itu. Apalagi kehamilan yang saat ini dialaminya seperti sebuah keajaiban untuknya. Jadi sebisa mungkin dia ingin menjaganya hingga anaknya lahir ke dunia. Kini sambil duduk di sofa dia menunggu perintah dari mertuanya. Bibirnya tersenyum ketika memperhatikan Sheila yang tengah bermain bersama Biksumi. Mama sudah menyiapkan makan siang untuk Yudhistira, Shakira. Mama ingin memberi kejutan untuknya, tapi Mama mau kamu yang mengantarkannya ke kantor. Shakira tersenyum kecil. Wah, kejutan yang manis sekali, Ma. Memangnya nggak masalah kalau saya yang mengantarkannya ke kantor Mas Yudis, Ma? Lanjutnya sedikit was-was. Bukan tak mau mengantarkan makanan untuk suaminya. Hanya saja dia berpikir mungkin saja suaminya akan lebih senang kalau mertuanya yang mengantarkan kejutan itu sendiri. Pratiwi tertawa kecil. Justru karena itu, Mama ingin dia tidak menduga. Kalau Mama yang datang, dia pasti langsung tahu ada sesuatu. Lagi pula, kalau kamu yang mengantar, dia juga pasti akan senang. Shakira mengangguk, meski Pratiwi tak bisa melihatnya. Baik, Ma. Saya akan segera ke sana setelah beres di butik. Semoga Mas Yudis benar-benar terkejut dan senang. Bagus, nanti Pak Imron yang akan menjemputmu. Jadi tunggu saja di sana. Ya. Setelah mengetahui Shakira menikah dengan Yudhistira, Pak Imron yang tak suka dengan tingkah majikan barunya, Juwita, akhirnya memilih resign. Dengan keyakinan tinggi, dia mengajukan lamaran ke kantornya Yudhistira untuk jadi driver. Dan seperti tahu apa yang ada di pikirannya, suami baru Shakira itu menempatkan Pak Imron di rumahnya. Mendengar perintah mertuanya, Shakira hanya bisa mengangguk. Iya, Ma. Sekarang saya akan bersiap-siap dulu. Pratiwi tersenyum lega. Terima kasih, Shakira. Kamu memang istri yang baik untuk anak Mama. Mama ingin kalian semakin erat dan saling mendukung dalam rumah tangga. Amin. Shakira tersipu dan setelah beberapa kata perpisahan, dia menutup teleponnya. Sementara itu, Pratiwi duduk di ruang makan dengan senyum hangat di wajahnya, membayangkan ekspresi terkejut dan bahagia putranya saat menerima kejutan kecil ini. Kamu harus segera move on dari Kirana, Yudis. Dan segeralah kamu ucapkan cinta pada istrimu. Di ruang kantornya, Yudhistira yang tengah fokus menatap layar komputernya, menyusun laporan penting yang harus segera diselesaikan, terkejut ketika pintu ruangannya diketuk dari luar. Belum sempat menjawab, pintu ruangannya sudah terbuka. Matanya membelalak melihat sosok yang berdiri di ambang pintu. Larasati, gumamnya lirih. Wanita yang disebutkan Yudhistira itu tersenyum lebar. Kenapa melihatku seperti melihat hantu, Yudis? Tanyanya sambil duduk di kursi yang ada di depan meja kerja Yudhistira. Jangan marahi sekretarismu. Aku yang memaksa masuk, lanjutnya saat melihat ekspresi Yudhistira yang menatap telepon paralel di atas mejanya. Yudhistira menghela nafas lalu menyandarkan punggung di kursi empuknya. Ada apa? Tumben kesini. Kamu nggak sibuk? Tanyanya beruntun. Larasati tersenyum kecut. Tak usah ditanya pun dia tahu kalau kedatangannya tak berkenan di hati sahabatnya itu. Aku cuma kebetulan ada urusan di sekitar sini, Yudis. Dan ya, aku ingin memastikan saja. Aku dengar Shakira sudah memilih dokter kandungan lain ya. Nada suaranya sedikit ketus. Yudhistira menegakkan punggungnya.
Dia baru menyadari tujuan sahabatnya datang ke kantornya. Maafkan aku, Laras. Aku harap kamu nggak tersinggung. Ini bukan soal kamu. Shakira cuma merasa lebih nyaman dengan dokter lain. Bukan berarti dia nggak percaya sama kamu. Ya, beberapa hari yang lalu, atas referensi dokter Natalia, mereka pun akhirnya ganti dokter kandungan. Dokter Tuti adalah nama dokter kandungan istrinya sekarang. Dokter Tuti sendiri juga dokter kandungan berpengalaman. Wanita parubaya yang memakai baju muslim itu sahabat dokter Natalia. Larasati menyilangkan tangan di dadanya. Tapi tetap saja, Yudis. Aku itu sahabatmu. Kupikir aku akan jadi orang pertama yang kalian percayai untuk melahirkan anak pertama kalian, balasnya tak terima. Aku tahu kalian bebas memeriksakan diri ke dokter lain, Yudis. Tapi jujur saja, aku sedikit kecewa. Yudhistira menatap Larasati lekat-lekat. Dia tahu apa yang dipikirkan sahabatnya itu. Aku ngerti, Laras. Tapi aku juga harus menghormati keputusan Shakira. Kehamilan itu sesuatu yang sangat personal buatnya, dan aku ingin dia merasa nyaman sepenuhnya. Larasati terdiam sejenak, lalu akhirnya menghela napas. Ya sudahlah. Aku nggak mau memperpanjang masalah. Aku cuma ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Namun, sebelum Yudhistira merespons, Larasati kembali bertanya, ngomong-ngomong, aku penasaran nih. Benarkah kalau Shakira itu dulunya janda? Yudhistira terkejut dengan pertanyaan itu. Iya, memangnya kenapa? Sahutnya cepat. Meskipun wanita yang ada di depannya adalah sahabatnya sendiri, tapi mendengar pertanyaannya dia jelas tak suka. Larasati pura-pura terbelalak. Wah, hebat. Kenapa hebat? Yudhistira sudah mengepalkan kedua tangannya. Aku cuma heran, Yudis. Larasati berdiri lalu berjalan mendekati jendela lebar yang ada di kantor Yudhistira. Sambil melihat pemandangan dari sana, dia bergumam lirih. Kali ini aku dikalahkan seorang janda. Wajah Yudhistira menegang sesaat. Mengabaikan perasaan sahabatnya dia berkata, aku nggak peduli soal masa lalunya, Laras. Yang penting, sekarang Shakira istriku dan calon ibu dari anakku. Larasati tersenyum tipis, lalu menambahkan dengan nada tajam, Shakira itu janda cerai hidup atau cerai mati, Yudis. Yudhistira mengernyit, tak menyangka Larasati akan bertanya sejauh itu. Apa bedanya buatmu, Laras? Larasati mengangkat bahu. Hanya penasaran saja. Kadang, ada hal-hal yang bisa menjelaskan lebih banyak daripada yang terlihat. Yudhistira menarik napas dalam sebelum menjawab dengan tegas, Shakira janda cerai hidup. Mantan suaminya memilih menikah lagi. Itu masa lalunya, Laras. Dan aku mohon kamu tak mencari lebih jauh lagi hal yang terkait tentang istriku. Sudah cukup, Laras. Aku tak mau membahas perasaan di antara kita lagi. Sayangnya, otak Laras sedang bebal sekarang. Tanpa menatap Yudhistira, dia kembali bergumam, dulu aku kalah dengan Kirana. Sekarang aku kalah dengan seorang janda. Laras, please. Jangan merendahkan dirimu sendiri. Kamu itu cantik, profesimu juga bagus, kamu bisa mendapatkan lelaki yang lebih baik dari aku. Yudis mulai jengah. Tak mau pertemuan dengan sahabatnya menjadi desas-desus di kantornya, tergesa dia membuka pintu ruangannya lebar-lebar. Larasati tersenyum geli melihat kepanikan sahabatnya itu. Santai saja, Yudis. Aku memang masih mencintaimu, tapi aku mau bermain dengan cara sportif untuk mendapatkan hatimu. Yudhistira yang berdiri menyandar di meja kerjanya, tersenyum kecut sambil mengelus ten 9 kupnya. Merasa tersanjung dengan pengakuan sahabatnya. Tapi juga was-was.
Entahlah, perasaannya tak enak. Dan dia ingin menjaga hal-hal jelek yang kemungkinan bisa terjadi. Larasati menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Sambil berjalan mendekati Yudhistira, dia berkata, "Baiklah. Kalau begitu, aku harap semuanya berjalan lancar untuk kalian." "Terima kasih, Laras. Doa yang sama juga untukmu." Yudhistira berdiri di depan sahabatnya. "Bolehkah aku memelukmu, Yudhis?" Larasati mulai mengikis jarak. Belum sempat Yudhistira menjawab, tubuh sahabatnya itu sudah memeluknya dengan erat. "Laras, tolong. Jangan begini." Yudhistira berusaha mengurai pelukannya. "Aku sudah beristri. Sebentar saja, Yudhis. Aku kangen padamu." Yudhistira kebingungan. Bisa saja dia langsung mendorong tubuh sahabatnya. Tapi hal itu tak mungkin dilakukannya. Masih ada sedikit rasa iba jika nanti malah menyakiti tubuh seorang wanita. Namun sedetik kemudian, kedua bola matanya melotot lebar. Di ambang pintu dia melihat sosok yang baru saja mereka perbincangkan. Otaknya ngeblank melihat wajah istrinya terlihat dingin saat melihat apa yang dilihatnya. "Honey. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan," ucapnya terbata-bata. "Oh, Mas Yudhis ada tamu ya?" Tanyanya santai sambil melenggang masuk ke ruangan tersebut. "Hani." Sedetik kemudian, sadar ekspresi istrinya yang tenang, mau tak mau Yudhistira mengurai pelukannya. Dengan sedikit kasar dia mendorong tubuh Larasati untuk menjauh. Aduh! Tubuh Larasati terhuyung ke belakang. Wajahnya memerah, ketika Yudhistira tak menolongnya dan memilih mendekati istrinya. Jelas terlihat tatapan mendamba yang selama ini tak pernah didapatkannya dari lelaki itu. "Sialan!" umpatnya dalam hati. "Hani, kamu kok nggak ngabari dulu kalau mau kesini sih?" tanya Yudhistira. Mengabaikan sahabatnya, dia memeluk tubuh istrinya yang sedang meletakkan beberapa paperback di mini pantry yang ada di sudut ruangannya. Shakira terkejut. Tapi tetap bersikap dingin bahkan tak berusaha menghindar. Dia membiarkan suaminya memeluknya dari belakang, bahkan mengelus perutnya dengan lembut. "Supaya apa? Supaya nggak ketahuan kalau ada tamu spesial." Sarkasnya sambil melirik Larasati yang tengah memperhatikan mereka. Yudhistira meletakkan dagu di bahu istrinya. "Nggak gitu konsepnya, Hani. Larasati kesini tanpa pemberitahuan. Dia menanyakan kenapa kita berganti dokter kandungan. Gitu saja kok. Iya kan, Ras?" Yudhistira mengangkat kepalanya lalu menatap sahabatnya. "Bilang sama istriku sendiri apa yang ingin kamu tanyakan tadi, Ras." Lanjutnya sedikit ketus.